Semua tahu bahwa United States 50 lebih negara. United States of America. Kita dulu ini masih dibodoh-bodohkan. Contoh, kalau Amerika masuk melalui apapun, bahkan di Indonesia, pasti ada pertumpahan darah. Di situ nantinya ada penghisapan harta. Tapi kalau beda dengan Cina, sekarang kita ngomong sekarang, kalau Amerika itu darah, tujuannya ke harta. Tapi kalau Cina, kemakmuran dia bangun. Habis itu dia merangkul menjadi persahabatan. Kalau Amerika itu darah, tujuannya ke harta. Tapi kalau Cina, kemakmuran dia bangun. Habis itu dia merangkul menjadi persahabatan. Saya selama ini dibodoh-bodohkan, dijadikan boneka. Memang nggak punya kekuatan China pada waktu itu. Sampai-sampai dijajah oleh Jepang. Jepang punya teknologi. Pesawatnya canggih pada waktu itu. Di Perang Dunia Pertama, Kedua, itu China itu negara miskin, Pak. Nggak bisa menjajah dia. Nggak punya kekuatan. Jadi kalau Bapak mengatakan China nggak pernah menjajah, betul. Karena apa? Karena nggak mampu menjajah. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Shalom semua yang Pak Malaikat. Yang di YouTube dan di Zoom. Jadi gini ya, itu saya cerita yang tadi disampaikan tuh udah jenuh. Zaman onta itu belum bungkuk, Pak. Pak Nabi. Dulu onta jalannya Sekarang tegak ini, ya, Pak? Nah iya. Onta masih pakai sepatu kuda tuh. Nah itu, jadi kalau saya cerita, dulu itu kita tuh masih bodoh-bodoh. Dikit-dikit ambruk, dikit-dikit ambruk. Sekarang, semua tahu bahwa United States 50 lebih negara. United States of America. Padahal kalau kita bilang Uni Eropa, masih ada Belanda, masih ada Jerman, masih ada Inggris. Nah itu loh bedanya. Adidaya yang super power tamak, tapi saya kalau bilang Sinterklas, ya jiwanya masih Jibril. Kita dulu ini masih dibodoh-bodohkan. Contoh, kalau Amerika masuk melalui apapun, bahkan di Indonesia, pasti ada pertumpahan darah. Di situ nantinya ada penghisapan harta. Seperti di Freeport tuh yang main Amerika semua. Anak kecil aja udah tahu. Jangan-jangan bayi, Nabi, udah tahu juga. Tapi kalau beda dengan Cina, sekarang kita ngomong sekarang. Cina, Afrika itu semua bisa orang hitam-hitam masuk bahasa Cina. Tapi seperti contohnya, saya bukan bela Cina ya. Cina datang, kalau Amerika itu darah, tujuannya ke harta. Tapi kalau Cina, kemakmuran dia bangun. Habis itu dia merangkul menjadi persahabatan. Dan kita lihat background sejarahnya. Tidak pernah Cina punya jajahan. Gitu. Dan baru-baru ini, dan sudah Uni Eropa baru tersadar. Dengan pola cikal bakal Amrik. Wong dia duit nyetak sendiri, semua sendiri, mau mentak menang sendiri. Sekarang udah bukan zamannya. Terus Nabi 26 juga pernah bilang bahwa Trinitas hati-hati, yang disorot kamar gundul. Kalau saya boleh agak luasan sedikit lah. Dia Amrik agama punya, wah dikit-dikit agama. Hukum, wah ini hukum. Kita dia omong HAM dan lain sebagainya. Politik dia punya 3. Apa saya tidak bisa menuduh Amrik itu Trinitas? Apa saya tidak boleh menuduh? Sekarang Amrik itu gandeng dengan Israel. Dia masih untung. Israel diberkati. Kita lihat kembali lagi ke arah perang Yom Kippur. Kalau kita mau lihat sejarah perang. 6 hari perang. Di situ Amrik itu cuman bingung sama Uni Soviet pada waktu itu. Israelnya perang sendiri. Berapa negara?
Ternyata itu ada 4 negara. Jadi Mesir, sebentar, tak lihat kerpean. Mesir, Suriah, Yordania, Irak didukung oleh PLO sama Lebanon. Tapi di situ Amrik itu nyegatnya di Mesir, takut sama Uni Soviet. Dia tidak ngebantu. Pada waktu perang Yom Kippur, Israel dibiarkan sendirian. Habis gitu gencatan senjata. Siapa yang ngatur di PBB? Amrik lagi. Semangat sekali dia Pak Paul. Enggak. Biar rakyat jelata, termasuk saya, itu mengerti bahwa itu sudah termasuk trinitas. Jadi perang Yom Kippur itu pengertiannya Israel perang sendiri. Amerika takut menjaga Uni Soviet karena Uni Soviet mau masuk. Itu. Terus habis itu saya ngomong lagi masalah untuk ya sekarang kita lihat dia ngomong nggak ada rasis ya. Kita kalau lihat di video rasis semua, kulit hitam. Saking kita aja berita itu enggak terlalu santun dan lain sebagainya, sebetulnya enggak, dia arogan, kulit kuning dihajar dan lain sebagainya. Apa hamnya dia enggak jalan juga kok dia ngomong ham itu lagi. Jadi istilahnya terus ini biar mereka itu semua tahu tsunami yang terbesar sumbangan itu bukan Amrik, jangan salah, Inggris. Saya ada datanya. Jadi kalau saya ngomong nanti data saya ini mumet gitu loh. Data Inggris itu yang dan Cina juga masuk urutan. Kalau saya baca itu untuk data-datanya itu jadi pertama kali itu Inggris, Spanyol, China, Perancis. Mana ini Amerika? Coba dicek untuk dana tsunami. Saya bilang, mana yang barusan ini untuk tsunami kemanusiaan, tapi koar-koarnya itu udah mumet gitu loh. Jadi saya kok punya kecenderungan bahwa Amerika itu selalu ingin menguasai segala sesuatu itu, tapi akan ujung-ujungnya akan terjadi timbul pertumpahan darah diteteskan, baru dia mendapat tujuannya, poinnya. Banyak Irak, Iran, Syria dan lain sebagainya dia ISIS. Akhirnya sadar si ISIS itu sadar bahwa dia selama ini jadi permainan aja. Akhirnya apa? Dia marah, dibom. Itu omongan rakyat jelata lah. Kalau saya suruh lihat terlalu politis mumet lah. Gitu. Dia menghancurkan dengan 9/11 ya. Ini yang dihancurkan Twin Tower-nya itu karena apa? Dia merasa saya selama ini dibodoh-bodohkan, dijadikan boneka. Ya. Jadi harapan saya kepada kita itu sadar, bertobat, nggak usah ngagung-ngagungkan Amrik, bertobat dan meninggalkan Amrik menuju ke Eropa. Seperti perjalanan Nabi 26. Maka hidupmu akan makmur, jauh lebih makmur. Itu karena Amrik sekarang itu baru sehat karena dia dekat dengan Israel. Tapi lama-lama juga kebongkar dah. Dia Nabi 26, saya ngomong kalau Trinitas itu apakah Amrik tidak punya pola seperti Trinitas? Jadi dia agama punya, hukum punya, dia ciptakan sendiri dan politiknya dia punya. Amerika kayaknya bisa juga, cuman memang kemarin zaman kampanyenya Donald Trump itu dipakai lagi itu agama ya Pak Tambah ya, atau bagaimana itu kemarin itu memang jadi banyak simpang siur itu ya, sejak Donald Trump sama Joe Biden ini, si Donald Trump didukung sama gereja, Joe Biden didukung sama Islam gitu ya katanya Pak Tambah. Iya, Pak Paul. Ya. Pertama-tama Pak Mikael sudah ngerti dulu ya apa itu Amerika yang saya maksud tadi ya, Pak Mikael. United States of America, 50 negara bagian semua benderanya Amerika. Beda dengan Uni Eropa.
ya itulah bentuk negaranya. Tapi yang saya jelaskan tadi sudah ngerti ya. Nah, itulah apa itu AMRI, kan itu penjelasan saya tadi ya. Nah, mengenai China ya, memang nggak pernah menjajah. Betul. Di Perang Dunia Pertama, Kedua, itu China itu negara miskin, Pak. Nggak bisa menjajah dia. Nggak punya kekuatan. Ya, banyak orang susah di sana. Ya, penduduknya lari ke Indonesia. Dibawa oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan dan lain-lain gitu, Pak ya. Memang nggak punya kekuatan China pada waktu itu. Sampai-sampai dijajah oleh Jepang. Jepang punya teknologi. Pesawatnya canggih pada waktu itu. Jadi kalau Bapak mengatakan China nggak pernah menjajah, betul. Kenapa? Karena nggak mampu menjajah. Tapi kalau dia mampu menjajah, pasti itu menjajah. Lihat itu Taiwan, ya, waktu sampai keluar. Karena nggak mampu dia dulu, sekarang mampu. Tapi karena ada kebijakan luar negeri dari yang saya bilang tadi, martial law, untuk mencegah komunisme beredar, menyebar di seluruh dunia, makanya Taiwan dilindungi. Supaya apa? Supaya komunisme, bukan China-nya, bukan orang Cina-nya, Pak, ya. Pahamnya ini supaya dibendung, enggak menyebar keluar menyebar mengalahkan demokrasi. Nah, jadi itulah mengenai China tadi, ya. Nah, mengenai pembunuhan berdarah-darah, ya itulah Pak. Memang bisa. Bapak sendirilah lihat di Indonesia. Gimana untuk mengamankan di sana? Pak Soeharto dulu, ya, lihat aja yang saya terangkan tadi. Jutaan orang mati ada G30 PKI. Ya, lalu untuk memberantas penjahat ada Matius, ada Petrus. Nah, silakan Pak, mau ada pertanyaan? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.